majelis, kami sudah melihat pemanggilan resmi. Izin untuk dilakukan pemanggilan yang kedua. Tidak hadir kolom 9 bulan, menghina pengadilan. Catat PP masukkan dalam putusan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi perlu kita ketahui sekarang ini jadi mengingat pada suatu ya, kami majelis ya, akan melanjutkan persidangan ini. Izin tetap keberatan. Kebenaran material ada di 6 saksi ini majelis. Kalau tidak hadir, bagaimana mencapai kebenaran material? Catat, masukkan dalam putusan. Lanjut. Jokowi nggak berani, jadi jangan bilang kami takut. Yang takut itu Jokowi. Kita akan buktikan. Saya yakin Jokowi takut. Akan ditanyakan kacamatanya, bibirnya, telinganya, rambutnya, pasti tidak bisa menjawab. Dan lawan Jokowi, lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini saya di sini ingin mendapatkan dukungan dari para pejuang-pejuang yang lain untuk melawan Jokowi di pengadilan. Hari ini saya di sini untuk menyatakan kalau saya tidak takut dengan ancaman Jokowi di pengadilan dan ditersangkakan. Hari ini saya di sini menyatakan saya berterima kasih dengan Jokowi dengan mentersangkakan saya. Artinya Jokowi harus hadir di pengadilan. Ijazah Jokowi harus ditunjukkan. Tapi saya yakin bukan hanya 11.000 triliun, 500.000 triliun ijazah Jokowi tidak ada dan palsu. Karena apa? Di samping kanan kiri saya banyak kawan-kawan aktivis yang mendukung saya untuk menyatakan dan memastikan ijazah Jokowi itu palsu. Di sini ada senior saya, aktivis 77, Mas Indro Cahyono. Insya Allah akan membongkar ini bersama Bang Yulianto, bersama Bang Eki, bersama Bang Cimung, yang secara tidak langsung mereka tahu peristiwa terjadinya pembuatan ijazah. Saya bercerita sedikit. Saya ingin bercerita sedikit mengapa saya yakin begitu ijazahnya Jokowi palsu. Karena dari kawan saya sendiri menyatakan inisialnya ES, CS, bukan ES, CS. Nah, dia bercerita sama saya bahwasanya yang membuat ijazah Jokowi itu diduga bernama Eko Sulistyo, yang hari ini kita tidak tahu keberadaannya. Saya dapat informasi rumahnya di Cenere pun sudah tidak ada. CS ini bercerita dia ikut membuat ijazah itu warawiri bersama Eko Sulistyo. Saya tanyakan di mana membuatnya. Ya, jangan pakai dikatakan Bang Vitor Suryadi di Pasar Pramuka. Dengan siapa? Tidak lepas lagi dengan pernyataan Bang Vitor Suryadi. Artinya ketika polisi menyatakan kami tersangka dengan menyatakan ijazah Jokowi itu asli, polisi harus periksa Eko Sulistyo. Polisi harus periksa orang-orang yang saya sebutkan. Sayang sekarang kita bayangkan, polisi tidak perlu periksa secara lab, membuang-buang biaya. Kita lihat aja foto ijazah Jokowi itu. Apakah itu foto Jokowi? Kalau memang itu bukan, artinya kita lihat bibirnya, matanya, rambutnya, telinganya, giginya. Apa mungkin Jokowi mau mempercantik dirinya dengan merubah giginya yang bagus jadi ginsul? Kan tidak mungkin.
Kalau bibirnya yang agak tebal ke tipis mungkin. Jadi polisi sebelum Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman sekalian, seluruh negeri hari ini dibuat menahan napas, di mana isu lama yang sempat meredup kini meledak kembali menjadi sebuah drama hukum dan politik yang luar biasa gempar. Ya, publik dihebohkan dengan kabar mengejutkan mengenai perintah tegas pengadilan dan langkah jaksa menuntut umum yang disebut-sebut siap mengambil langkah paling ekstrim, yaitu menjemput paksa terhadap mantan kepala negara Joko Widodo. Ya, pertanyaannya teman-teman, apakah hukum di negara ini benar-benar akan menunjukkan taringnya tanpa pandang bulu, ataukah ini adalah babak baru dari ketegangan politik yang sengaja dimainkan? Ya, mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi di ruang sidang. Ya, teman-teman, adanya pembahasan fakta persidangan kutipan mantan Hakim Agung atau TPDT. Ya, bukan rahasia lagi di mana sorotan publik tertuju pada jalannya persidangan belakangan ini. Bahkan mantan Hakim Agung Pak Wafi Cahyo secara belak-belakan memberikan pandangan hukumnya yang sangat menohok. Beliau menegaskan bahwa berdasarkan kewenangan hakim, jika panggilan ketiga tetap diabaikan tanpa alasan hukum yang jelas, maka aturan penjemputan paksa berdasarkan pasal 112 KUHP itu mutlak bisa diperlakukan, tidak ada hak istimewa bahkan bagi mantan pejabat petinggi sekalipun. Ya, lebih lagi dari itu teman-teman, situasi semakin memanas dan pelik setelah tim pembela demokrasi Indonesia TPDT ikut membeberkan 6 poin pemberontakan mereka terkait kasus yang menyeret Dr. Tifa, di mana mereka menilai adanya ketidakkonsistenan yang nyata dari penuntut umum. Ya, ini mulai dari masalah lokasi hukum, logus delicti yang berubah-ubah dari Jakarta Pusat, Jakarta Selatan hingga berakhir di Jakarta Timur, sampai adanya dugaan kriminalisasi terhadap produksi jurnalistik yang seharusnya diselesaikan lewat undang-undang pers dan dewan pers, bukan langsung dihantam dengan instrumen pidana. Yang kedua, analisis tajam dan kontroversi bukti filateli forensik memancing penasaran. Ya, teman-teman, kita masuk ke inti dari spekulasi yang membuat netizen di luar sana heboh bukan main. Ya, ini adalah masalah barang bukti yang selama ini menjadi pusat sengketa panjang selama hampir 10 tahun. Ya, di mana teman-teman, tim hukum dari kubu penggugat termasuk analisis forensik digital yang sempat beredar terus mencoba menyetokkan detail fisik mulai dari bentuk hidung, kumis, dan hingga bentuk telinga pada dokumen masa lalu dengan penampilan asli sang mantan presiden di dunia nyata. Ya, bagi sebagian kalangan masyarakat yang kontra, perbedaan fisik ini dianggap sebagai bukti kuat adanya keganjalan dokumen. Ya, di sisi lain, kubu pendukung menilai tuduhan ini hanyalah sisa dokumentas atau komoditas politik lama yang sengaja digoreng kembali demi merusak reputasi. Ya, pertarungan narasi inilah yang membuat ruang persidangan media sosial hari ini benar-benar membara. Yang ketiga teman-teman, call action atau mengajak diskusi, di mana teman-teman satu hal yang pasti, konstitusi kita jelas menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, di mana pada persidangan mereka menjelaskan bahwa konstitusi kita jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum, ya, atau due process of law atau proses hukum yang adil harus ditegakkan demi memastikan kapasitas hukum dan pelindungan hak setiap warga negara. Ya, kita semua akan menunggu teman-teman bagaimana kelanjutan dari langkah berani kejaksaan dan apa hasil akhir dari pembuktian di pengadilan nanti. Nah, teman-teman semua, bagaimana pandangan kalian sendiri? Bagaimana dinamika politik dan hukum yang luar biasa tegang ini? Apakah ini murni penegakan keadilan atau ada unsur politisi di baliknya? Mari teman-teman sampaikan pendapat cerdas kalian di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang melek akan politik. Ya, di sini juga teman-teman kita melihat di kolom komentar di bawah ada banyak tanggapan dari netizen yang sudah kita saksikan bersama, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Sutarji, di sini dia berpendapat harus jemput paksa.
Ya, teman-teman, Kasmi ini juga memberikan tanggapan Cokodok memang harus dijemput paksa. Cokoli Santoso memberikan tanggapan jangan dijemput si Kodok, lebih pantas diseret dengan paksa. Kita lanjut teman-teman, di sini juga teman kita Hadi Zaini memberikan tanggapan kupas habis suarakan keadilan demi tegaknya kebenaran. Kita lanjutkan teman-teman, di sini juga teman kita Arifa Bebra memberikan tanggapan sudah membohongi penipu rakyat, sidang gak pernah hadir, tidak mau menunjukkan ijazahnya, masih mau apa lagi. Teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Musli Neus memberikan tanggapan dijemput paksa, digeret pakai traktor biar mampu sekalian keliling untuk PSI, bisa dipanggil ke pengadilan, kok nggak bisa seret aja. Kita lanjut teman-teman, di sini juga teman kita Ginangi memberikan tanggapan kejaksaan dan polisi bukan ngambil ijazah Jokowi tapi ngambil honor. Teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Iskandaris memberikan tanggapan ada yang dijemput paksa apa tidak? Kalau petugas tidak ada, rakyat siap menjemput, siap menyeret ke rumahnya sampai pengadilan. Rakyat sudah siap ambil nyeret Jokowi kalau tidak ada yang jemput. Kita lanjut teman-teman, di sini juga teman kita Muhammad Syairing memberikan tanggapan wajib dihukum mati Jokowi sebagai banyak merunui rakyat, juga membodohi rakyat, bungkam juga korupsi di mana Jokowi ikut serta. Kita lanjut teman-teman, di sini juga teman kita Pak D yang memberikan tanggapannya semoga Allah membukakan kepemikiran pemimpin dan pejabat Indonesia ini sebagai pemimpin dan pejabat yang jujur cara kerjanya, amin. Kita lanjut teman-teman, di sini juga teman kita Puput memberikan tanggapannya harus dijemput paksa sebelum main raja-rajaan di seluruh Indonesia. Kita lanjut teman-teman, Indri Tringgu memberikan tanggapan emang ada ijazahnya dari dulu ya, fotokopian termuter-muter terus. Anna Aji memberikan tanggapan Jokowi takut emang punya ijazah negara acak-acakan. Ya teman-teman, Budi Syarsuyanto memberikan tanggapan Jokowi itu kalau tahun 1980-an dah kan tol di misterius ras ini gali ke liburan dunia. Edi Ensal tidak ada apanya dibanding Jokowi. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Hendra memberikan tanggapan sangat-sangat setuju diseret-seret pakai motor. Terlalu kurang ajar menghormati pengadilan. Rakyat pribumi aja berani, mau aja ada duit kayak mau nggak ada duit. Ini seseorang imigran Jokowi. Cina lebih kuasa utama kelewatan pengkhianatan kepada pengadilan, salam akal waras. Nah teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai tanggapan dari netizen yang sudah kita saksikan ini? Jangan lupa teman-teman untuk berikan juga analisis kalian di kolom komentar di bawah. Dan demikian saja untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikut yang tak kalah menarik dari channel ini. Salam NKRI, harga mati.